walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada sikap yang lebih baik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat, lambat, hitungan detik, bahkan bisa sangat sekejap kita semua pasti akan berjumpa kembali dengan Allah Azza wa Jalla. Kita semua pasti akan merasakan goncangan syakaratil maut. Kita semua pasti akan berpulang kembali ke kampung halaman kita, Darul Akhirah, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Kecuali langkah takwa, langkah iman, langkah Islam senantiasa menyertai kita hingga detik kematian menjemput kita. Kita yang telah divonis mati oleh Allah tentu terus bermohon kepadanya. Kelak saat kepulangan kita, Allah perkenankan dalam keadaan terbaik membawa iman, wafat kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam semoga terus tercurah limpah untuk Rasulul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah salawat ta'zim salam mahabbah Allah hantarkan untuk kita semua. Kita yang ikhlas istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya'us sunnah yang menjadi asbab kelak nanti Allah pilih kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan, perjumpaan juga pertemuannya yang sangat kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata di mana benda dzakir-dzakirat pengurus DKM Masjid Musalla At-Taubah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan malam atau hari di tanggal 27 Ramadan ini Allah perkenankan kita semua bisa menikmati hidangan hidayah Allah. Kita duduk di majlis yang insyaAllah majlis ini pun dicatat Allah sebagai majlis taman surganya Allah SWT. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini menjadi asbab Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah berkahi sisa usia kita, Allah bahagiakan kita semua. Bahagia di sini di dunia, sempurna bahagia kelak nanti di sana dalam jannah surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita hadirkan taklim kita dengan baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga Al-Fatihah kita baca menembus alam barzah untuk orang tua kita yang telah berpulang ke hadiratnya. Allah perkenankan saat ini bahagia mendapatkan titipan doa dari kita semua. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di atas taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insyaallah mendapatkan rahmat, ridha, dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biqabul وتمام كل سؤل ومأمول والصلاة الشر ضائراتنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا والأولادين ولمن حق علينا ولمن أسر علينا شاء لله ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Gimana kabar, sehat semuanya? Alhamdulillah, meski mata kita masih pada sempat. Jadi semalam kita yang i'tikaf di malam 27 Ramadan, karena ini menjadi kelaziman di beberapa masjid yang insyaallah jamaahnya sudah tercerahkan bahwa bagian penting dari kita diramadankan oleh Allah adalah mengejar malam ini.
hari ini di tanggal 27 Ramadan. Karena sudah menjadi gerakan yang sudah sifatnya masif, ya, kultural, ya. Di hampir beberapa masjid besar sudah mengadakan giat memburu malam Lailatul Qadar. Kenapa kita memastikan kalimat itu? Karena imbas dari beberapa kajian-kajian di masjid besar merupakan menduplikasi dari amal yang mentradisi, baik itu di Makkah Al-Mukarramah atau di Madinah Al-Munawwarah, dengan secara sosiologis dan antropologisnya bahwa masyarakat Saudi Arabia itu menspesialkan malam di 27 Ramadan. Ketika Rasul mengatakan bahwa mencari Lailatul Qadar itu di tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan, maka kutipan-kutipan dari para sahabat-sahabat terdahulu itu dicoba untuk kemudian dilihat lagi oleh para ulama-ulama, ya, dan dijadikan sebagai sebuah rujukan untuk memastikan bahwa ya, kalau misalkan secara turun-temurun, secara tradisional di Jazirah Arab itu menjadikan di malam 27 Ramadan itu sebagai sebuah keyakinan mereka adalah malam Lailatul Qadar, karena memang begitu keadaannya. Di Jazirah Arab itu pegangan mereka adalah tafsir-tafsir yang riwayatnya secara dirayah dan juga secara riwayah dari para sahabat turun di bawahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in dan berikut seterusnya. Karena yang dipakai oleh mereka adalah diantaranya pencetus tafsir Quran, ya, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Beliau adalah masih ponakan Rasul Muhammad SAW, karena ayah dari Abdullah ibnu Abbas, ya, dan Rasul Muhammad SAW itu adalah sepupuan. Rasul punya ayah namanya Abdullah, punya adik namanya Abbas ibnu Abdul Muttalib, ya. Abbas punya anak namanya Abdullah, ya. Baik, ketika Abdullah ibnu Abbas, ya, merangkai ayat-ayat Al-Quran dalam kajian tafsirnya beliau, dalam tulisan tafsir beliau, ya, maka ditemukan oleh beberapa ulama-ulama masih generasi awal bahwa Abdullah ibnu Abbas itu bisa memberikan rujukan kepada para khalifah setelah Rasul Muhammad SAW, baik itu Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya sampai Ali bin Abi Thalib, untuk meyakinkan bahwa di tanggal 27 Ramadan itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Beliau membuka keran untuk kita mencerahkan, ya, atas ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya memang adalah isyarat-isyarat yang esoterik, ya. Jika dalam beberapa kajian tafsir modern istilah ini menjadi hal yang lumrah. Isyarat-isyarat esoterik ini adalah sesuatu yang memang tidak tampak dari ayatnya secara tekstual, secara zahiriyah, tapi sungguhnya ada makna kedalaman di dalam setiap ayat-ayat itu, ya. Itu katakan dengan ayat-ayat esoterik, ya, isyarat esoterik. Karena begitulah karakter dari Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas adalah yang mendapatkan doa khusus dari Nabi, mendapati kekuatan takwil, ya. Kalau di kajian tafsir itu ada namanya terjematul Quran, ada namanya tafsirul Quran, ada namanya takwilul Quran, ya. Terjemah tingkat paling besar, karena dia hanya sekedar mengalih bahasakan Al-Quran bahasa Arab. Kita kadang, ya, nggak ngerti dengan isi uraian-uraian ayat Al-Quran yang berbahasa Arab itu, ya. Maka kita perlu mengalih bahasan, maka ada namanya terjemah Quran, ya. Kemudian ada namanya tafsir Quran. Nah, tafsir Quran ini adalah tidak hanya mengalihkan bahasa, tapi bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu bisa dijelaskan tidak hanya mengandalkan otak riwayat ra'yu, tapi juga cara riwayat, karena ayat Al-Quran itu hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Misalkan kaitan dengan al-duha, wad-duha wal-lail idza saja, demi waktu duha dan demi malam yang baru saja berlalu. Makna kedalaman dari kata al-duha ini dari mana sangat tergantung bagaimana konteks ayat itu turun. Itu disebut dengan asbabun nuzul, ya. Nyata Nabi Muhammad SAW menemukan surah ini ketika banyak sekali masyarakat Arab ketika itu menyampaikan Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Allah dan Jibril, ya. Istilah secara
ya, topik trending bahwa Muhammad itu ditinggalkan oleh Jibril dengan Allahnya, Tuhannya, itu menjadi sesuatu yang sifatnya dinyinyirkan hebat oleh masyarakat Arab. Karena memang Nabi biasanya setiap kali ada masalah, Jibril ada di samping kemudian memberikan pendampingan ayat Al-Quran untuk kemudian memberikan jawaban. Namanya asbab nuzul. Ini sudah lebih dari seminggu, bahkan dari beberapa riwayat sampai hampir 40 hari ya, ditinggalkan oleh Tuhan, ditinggalkan oleh Jibril. Ini sudah begitu melegenda di masyarakat sana. Sampai akhirnya datanglah salat duha. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa qala. Nah, kalimat ma wadda'aka rabbuka wa qala ini butuh tafsiran. Sekali-kali Muhammad, kamu tidak ditinggalkan oleh Tuhanmu, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan juga tidak diacuhkan, enggak. Muhammad, kamu enggak diacuhkan oleh Allah. Kamu enggak dipedulikan oleh Allah, enggak, katanya. Nah, ma ini namanya tafsir, ya. Nah, ada lagi di atasnya adalah takwil. Nah, takwil ini yang punya kemampuan hanya orang-orang tertentu. Dan satu di antara Abdullah ibn Abbas, ya, masih keponakan Rasul Muhammad SAW. Nah, di dalam tafsir Al-Mikbas, penulisnya Abdullah ibn Abbas disebutkan tentang takwil dari Lailatul Qadar. Ya. Takwil manam, takwil mimpi, gitu ya. Berarti memang lebih mendalam secara di teks tualnya itu nggak kelihatan, tapi kedalamannya, nah itulah sosok Abdullah bin Abbas. Baik, singkat dari ketika disampaikan bahwa di ayat di tafsirnya Al-Mikbas itu beliau mengatakan bahwa ini ayat Al-Quran, baik itu hurufnya maupun ayatnya, bahkan surahnya mengandung kode-kode penting, mengandung isyarat-isyarat penting yang sifatnya kode, ya, sinyal, ya, sign, ya. Jadi Anda ketika menemukan kalimat Lailatul Qadar, itu bukan sebagai sebuah kalimat biasa. Dia menyimpan ada kode banyak, ya. Lailah artinya malam, ya. Al-Qadar artinya awalnya kekuasaan, ya. Qadar, ada Qadiriyah, ya. Ada salah satu aliran Islam namanya Qadiriyah, ada Jabariyah yang punya keyakinan bahwa kita itu berkuasa, tidak harus menunggu Allah melakukan anugerah rahmatnya, tanpa itu pun kita berkuasa, namanya Qadariyah, ya. Ada penetapan, ada keputusan, sehingga malam itu malam penetapan, malam keputusan. Nah, dalam Al-Quran kalimat Lailah ini sedikit agak menggeser, padahal seringkali kalau memang maksudnya malam, kenapa bukan kata yang biasa dipakai oleh Al-Quran? Wal laili idza yaghsha, ya, surat Al-Lail, bukan surat Al-Lailah. Atau misalkan wadduha wal laili idza saja, bukan kata Lailah tapi kata Al-Lail. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, bukan kata Lailah. Tapi kenapa untuk merujuk malam pada kata Lailatul Qadar, Allah menggunakan Lailah, bukan kata Lail. Bukan Lailul Qadri tapi Lailatul Qadri. Inilah kata Ibnu Abbas, ini kode ini sebenarnya. Berikutnya Al-Qadri, dua kata benda itu berdampingan, namanya kata majmuk dalam bahasa Indonesia, ya. Rumah, makan, atau rumah kampung. Rumah dengan kampung itu kan dua kata benda digandengkan, namanya kata majmuk. Dalam bahasa namanya idhafah. Dalam bahasa Arab itu biasanya huruf pertama dengan huruf kedua itu punya karakter, punya ciri. Huruf kedua kalau tidak menggunakan alif lam, dia menggunakan tanwin, ya. Lailatu Qadrin boleh, Lailatul Qadri. Kenapa pada kata Lailatul Qadri ini Allah menggunakan kalimat Al-Qadri? Dalam bahasa Inggris itu the night, ya, the night of miracle misalnya. Ada the. Nah, kalau artikel itulah pakai tanwin. The bahasa Inggrisnya pakai Indonesia alif lam, pakai bahasa Arabnya. Artikel a house, the house, itu bahasa Arabnya pakai tanwin. Maka bisa saja Lailatul Qadrin. Berikutnya, kenapa kata Ibnu Abbas? Kenapa Allah menggunakan Lailatul Qadri? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Pasti ada bentangan ilmu dan hikmah yang Allah ingin simpankan, ya, kepada kita untuk menggalinya. Baik, akhirnya bersampaikan. Kita lihat secara umum bicara masalah Al-Qadar ada pada surah secara lengkap di surat Al-Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, sampai akhir ayat. Berurutan 1, 2 dan 3 kata Lailatul Qadar diulang. Ya. Kata beliau, simpan. Allah mengurutkan kata Lailatul Qadri sampai 3 kali. Ya. Dan setelah itu tidak ada lagi. Berarti cukup cuma 3 kali. Simpan kata 3. Angka 3. Berikutnya, Lailatul Qadri, lam ya lam ta. Kata beliau, coba Anda lihat. Pada huruf lam ya lam ta itu ada berapa? Ada 4. Al-Qadri ada berapa? Alif, lam, qaf, dan ra. Ada 5. 5 dengan 4 sama dengan 9. Ya. Anda tahu bahwa Lailatul Qadar hanya ada di bulan 9. Apa? Ramadan. Kalau Ramadan sebagai bulan istimewa, kenapa tidak diletakkan pada bulan pertama, tapi diletakkan pada bulan ke-9? Dan 9 sendiri, ya, dalam hitungan secara keramat masyarakat Arab, ya, yang punya tingkat magician, ya, mistikal Islamnya kuat dengan angka 9, ya, maka ada angka keramatnya pas sepak bola itu kan kalau nggak 79, ya kan, CR 7 ketika di Real Madrid, ya, CR 9 ketika di mana tuh beliau. Artinya angka 9 itu angka yang cukup keramat dari dulu, ya. Ramadan itu ada di bulan 9. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kenapa di 9? Masyarakat pra-Islam itu sudah mengenal ada namanya bulan-bulan dalam masyarakat mereka. Mulainya dari Muharram. Kalau dia istimewa, kenapa tidak di tanggal 1? Nah, di sini aku ditarik menarik oleh Al-Jabbar, ahli matematika Islam, mengatakan bahwa 9 itu angka yang harusnya Anda melihat ini sebagai sesuatu yang sangat keren. Karena ketika dikatakan oleh Al-Jabbar, the most numeric is 9, bahwa angka tertinggi dalam hitungan angka itu adalah 9, karena pada angka 9 itu memiliki tingkat keunikan, this unique, ya, tidak dimiliki pada angka yang lain. Sehingga kalaupun misalkan kata Lailatul Qadar jumlahnya 9, begitu karakternya Allah. Konsistensi Allah dalam merangkai kata-katanya, ayat-ayatnya itu keren banget. Sebagaimana ketika ada banyak ahli-ahli tafsir mengungkap tentang mukjizat Al-Quran dari segi pilihan kata. Antara sin dengan malam ternyata jumlahnya sama, ya, dalam Al-Quran. Antara musim panas dengan musim dingin ternyata jumlahnya sama dalam Al-Quran. Kalau bukan ini adalah firman Allah, tidak mungkin bisa serapi itu. Hal yang sama pun di sini. Kok itu ada angka 9? Ya, bulan Ramadan di bulan 9, hurufnya Lailatul Qadar ada 9. Coba Anda lihat angka 9 dengan 3 jika dikalikan berapa? 27. Ya. Ini yang dipakai. Apalagi misalkan kata 7-nya. Karena kan dari 1, 3, 5, 7, 9. Nah, angka 7 itu sesuatu yang sering kali diungkap dalam Al-Quran. Tusabbihu lahu samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Tusabbihu lahu samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Banyak Al-Qur'an mengatakan itu, kata 7. Maka inilah yang kemudian secara sosiologis kenapa Arab Saudi seakan meyakinkan bahwa Lailatul Qadar ada tanggal 27. Tanggal 25 itu semua bandara diblok. Kami ini suara habis begini karena pulang dari umroh. Masya Allah, ya, situasi amat sangat syiar banget ketika Nabi mengatakan dulu di zamannya Nabi, ya, bahwa umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah, ya. Sehingga buruan orang kalau ada rezeki pasti pengennya umroh itu di bulan Ramadan. Ada tingkat yang sangat mujahadah banget. Panasnya luar biasa ketika misalkan panas dia harus umroh menghadapi situasi yang super crowded, penuh min pajin amik. Di semua penjuru itu datang dari semua titik-titik yang ada di Masjidil Haram itu semua. Kan saya merasakan, oh benar ya, Allah Al-Quran mengatakan gini-gini itu hidup banget di sini. Tawaf itu bukan begini jadi jalannya saking penuhnya, ya. Begini jalannya saking penuhnya, syiar banget. Jam 1 malam, jam 2, jam 4 selesai subuh nggak pernah kosong, makin ramai dan semakin ramai. Puncaknya malam 27. Sehingga tanggal 25 tadi saya sampaikan, tanggal 25 itu bandara sudah di stop, ya.
terutama oleh keluarga-keluarga kerajaan yang punya klub Manchester City ya, yang klub yang PSG yang di Prancis itu Neymar ya di sana itu ya. Itu mereka para syekh-syekh yang mempunyai klub-klub besar dengan pesawat pribadinya, jet pribadinya langsung ngeblok. Jangan harap kita walaupun ada UID itu yang ring 1 hotel yang di Jam-Jam Tower atau yang di Darut Taqwa International yang di bawah itu semua nggak bisa diambil, diblok oleh mereka. Untuk apa? Tanggal 27. Dan setelah ini mereka pulang. Udah. Hanya untuk minta tanggal 27 aja. Jadi saya menyampaikan ini ingin mengatakan bahwa secara sosiologis ya masyarakat Arab itu sudah mengenal bahwa Lailatul Qadar tanggal 7. Kita bukan latah-latahan, kan memang begitu informasinya. Ketika Nabi mengatakan apa? Taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashil awakhir. Hadisnya sahih. Carilah oleh kalian, Anda yang berada di Ramadan diminta untuk mencari. Kita harus berburu. Ya, sehingga ketika Nabi mengatakan bocoran halusnya di tanggal ganjil 21 udah kita lewat, 23, 25, sekarang 27 semalam. Ini kalau pengikuti mengatuk banget luar biasa. Teman-teman yang sudah dari mulai selesai tarawih ngejaga yang i'tikaf di masjid, semoga paling tidak satu Allah catat ketika kita berburu beramal sunnah. Karena di sini meminta kita taharrau kan. Karena Nabi meminta kita ngikutin, maka dipahalakan sunnah oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalau akhirnya kita mendapatkan benar-benar itu adalah datang di tanggal 27 dan kita sedang beribadah kepada Allah SWT. Dulu sebelum ayat ini turun, ya ayat-ayat tentang Lailatul Qadar itu turun, masyarakat Arab itu sudah menyimpan betapa ada sejarah di zaman Nabi-Nabi Israel, ada seorang abid ahli ibadah yang dia beribadahnya bikin semua orang tercengang, takjub luar biasa. Tidak pernah bergeser, tidak pernah keluar dari mihrab. Kapan? Sampai 74 tahun. Kalau kita kan borok, ini aja masalah pegal udah pengen keluar lagi be, kan gitu ya. Itu 74 tahun gak mau keluar. Di mihrab terus. Ibadah mereka 74 itu sama dengan apa? 1000 bulan. Ya. Istilah ibadah sampai 1000 bulan inilah yang kemudian tersimpan di masyarakat yang sampai kepada masyarakat Nabi Muhammad SAW. Nah kata Nabi, kata Jibril, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kata alfu syahr ini untuk nyamber istilah yang sudah melekat kuat di masyarakat Arab kuno tentang ada seorang hamba Allah yang beribadahnya bikin tercengang banyak orang. Dia beribadah sampai 1000 bulan. Cukup umat Nabi Muhammad SAW kalau malam itu dia mendapatkannya. Beribadah malam itu cuma semalam. Dia baca Quran, dia sholat, dia munajat, dia berzikir. Nilainya lebih baik daripada 1000 bulan orang beribadah di hadapan Allah SWT. Makanya pantas kalau kita berburu. Orang yang mengerti pasti dia berburu. Semua disisihkan urusannya, dilepaskan semua urusan. Hanya umur itu. Kita sendiri kalaupun borok umur kita, kadang ya guru kami sendiri ya, Rabbi tercinta Allah yarham Kiai Haji Muhammad Al-Ilham, enggak mencapai usia 60. Usia 50 tahun sudah berpulang ke hadirat Allah. Ya. Itu yang disesali beberapa dulu di zamannya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ada alasan bahwa mereka itu mendengar info bahwa ada orang yang ibadahnya kuat banget, tapi ternyata dibayang-bayangi dengan kematian. Sehingga pernah kali waktu beberapa rombongan umatnya Musa datang kepada Nabi Musa, ya Musa, kami ini nggak bisa lebih enjoy dalam ibadah karena kami ditakuti oleh bayang-bayang kematian. Dan sungguh kematian ini akan menjadikan ibadah kita tidak maksimal, tidak akan punya perbendaharaan ibadah. Tolonglah minta sama Tuhanmu bahwa Tuhan bisa menghilangkan kematian dari kami gitu ya. Itu kan orang Israel kan begitu. Orang-orang Israel itu dari zaman dahulu begitu. Sesuatu yang sifatnya disederhanakan tapi dibuat-buat gitu. Musa angkat tangan, Allah perkenankan. Ini yang mengatakan bahwa kematian itu bukan persoalan masalah usia panjang atau tidak. Ya, dia datang bukan hanya karena usia panjangnya. Dia adalah bagian dari ketetapan Allah. Kematian itu datang bukan hanya karena panjangnya usia dengan sistem kekebalan tubuh kita terus terjaga, tidak.
Ada problema yang penuh hikmah ketika kematian itu harus datang dan memang sebuah keniscayaan. Apa diantaranya? Ketika ini umat yang meminta agar dicabut dari kematian oleh Allah, mereka merasakan berat. Akhirnya anaknya, tetangganya, yang di depan, yang di belakang pada nggak mati. Sudah melewati 1 tahun, sementara persediaan bahan makan sangat terbatas. Yang ada adalah proses produksi terus, lahir, dan gak ada yang mati. Akhirnya 10 tahun kemudian mereka mengalami problema sosial yang sangat berat. Lahan sangat terbatas, ketersediaan makan juga sangat terbatas, sementara kelahiran terus meningkat, kematian tidak ada. Mereka bunuh-bunuhan gak ada yang mati, bacok-bacokan gak ada yang mati. Akhirnya mereka mengeluh, lagi datang kepada Musa, ya Musa, sudah generasi kesekian gak ada yang mati, kami problem dengan ini keadaan, kami gak bisa ibadah karena ngurusin ini begini, tolonglah dicabut lagi kematian, agar ada lagi kematian antara kami. Itu soal kematian. Nah di masa itu pun ya, kalau misalkan ada usia kita nggak mencapai 60, 70 pada umatnya Nabi Muhammad SAW, Anda beribadah 1 malam itu melampaui usia Anda, maka inilah sebuah keberuntungan yang sangat indah. Makanya umat Nabi itu luar biasa, dikasih banyak spesial. Nah tinggal bagaimana atas apa yang telah Allah gelontarkan dari semua anugerah Ramadan ini bisa kita rawat. Nah merawat amalia setelah Ramadan inilah yang paling jauh lebih penting. Dan ketahuilah rumusan-rumusan ini dari antara yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Muhammad Nawawi, ya Syekh Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi. Anda hikmah kuat kalau mendapatkan Lailatul Qadar, akan terawat dan terpelihara amal Ramadannya. Itu. Jangan sampai kita hanya menjadi makhluk Ramadhani, bukan makhluk Rabbani. Ya. Makhluk Ramadhani dia pakai jilbab kalau lagi Ramadan. Ya kan, coba lihat. Tiba-tiba kok jadi soleh-soleha gitu, mendadak soleh, ya. Assalamualaikum akhi ukhti, akhi ukhti, ya. Setelah itu mah berubah lagi, habitat yang lamanya dipakai lagi, ya. Quran termasuk, maaf, ini tamparan besar buat kita. Masjid pengeras suara Al-Quran ditadaruskan. Ketika Ramadan selesai, ditutupkan Quran. Seakan hanya Al-Quran itu ada di bulan Ramadan. Silaturahim, ayah, ibu mau berlama-lama di meja makan dengan anaknya, ya. Anak pun merasa ada kebahagiaan, perhatian kuat dari sang ayah dan sang ibunya di bulan Ramadan. Ketika Ramadan berlalu, apa yang terjadi? Anak mencari ayahnya, ya. Ayah mana? Udah berangkat kerja. Ketika tidur tergugah, ayah sudah pulang, udah tertidur. Kau ada waktu bareng dengan ayahnya, ya. Hikmah Ramadan. Nah, bisakah akhirnya hikmah ini diteruskan setelah Ramadan? Ya. Sholat. Kenapa sampai Nabi menggunakan tiga redaksi? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berikutnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berikutnya lagi man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Ini 3 redaksi, tapi ujungnya sama, akan dapat ampunan Allah Azza wa Jalla. Shoma, berpuasa, qama, qiyamu Ramadan itu terus kita jaga. Tidak hanya puasa, maaf. Ramadan itu bukan persoalan puasa saja. Bahkan momentum Ramadan itu hebat, keren, bukan karena puasanya. Nabi menyindirkan, kam min shaimin, betapa banyak nanti orang berpuasa, banyak yang berpuasa, tapi laisa lahul jaza, enggak dapetin apa-apa kecuali hanya illa jual atas, lapar sama haus saja. Artinya apa? Nih, kita nih boleh jadi berpuasa secara syariat, tapi kita enggak dapat apa-apa. Jangan sampai itu. Makanya qama Ramadan, tegakin nilai Ramadannya, bukan hanya puasa. Di antaranya Quran. Quran itu tidak hanya syiar di bulan Ramadan saja. Iya, karena Ramadan memang bulan di mana Al-Quran itu turun. Tapi momentumnya harus kita bawa dengan semangat-semangat berikutnya. La takun fulanan, kata Nabi, janganlah engkau seperti si fulan. Ya, dengan makna yang sangat luas. Kemarin tadarus,
Selesai sholat tuh tadarus. Kemarin tuh ya dia tuh sholat malam, tapi sekarang tidak. Boleh jadi ya Allah akan bagi hikmah itu kadang di luar yang kita sangkakan. Ya. Saya dapat cerita ini dari sebuah jurnal di Arab, ya, jurnal Arab menuliskan sebuah artikel yang menarik. Jadi ini orang dia kerja di sebuah properti, ya, sudah puluhan tahun, ya. Merasa sudah dirinya tidak lagi seprima dulu, masih muda. Dia berniat untuk resign dari perusahaan itu, ya. Orang ini menyampaikan niatnya kepada owner bahwa izin untuk undur diri, tidak lagi di perusahaan, ya. Keluarlah intinya begitu. Nah, yang punya perusahaan ini, ya, saking tingkat kedekatannya udah cukup luar biasa, sudah kayak keluarga, nahan terus, jangan. Kita bukan masalah kerja, kita masalah kebersamaan. Cuman orang ini ada yang nggak pas gitu, ya. Akhirnya saya pengen keluar gitu aja kalimatnya. Nah, akhirnya si owner bilang begini, oke, tapi tolong saya izinkan Anda keluar dari perusahaan ini, tapi satu kali lagi kerjakan satu proyek, ya. Proyek rumah lantai 3. Ini eksklusif, ya, satu paket seluruhnya dengan isi furniture dan eksteriornya, ya, interior dan eksterior. Ini bagian dari pekerjaan proyek itu. Awal-awal kerja maksimal, ya, dengan tenaga sampai berdarah-darah lah, intinya begitu. Nah, ketika mengerjakan proyek terakhir ini, sayangnya dia tidak konsisten, ada pelemahan, ya, udah nggak senikmat dulu. Jadi mengerjakan beda antara yang dinikmati dengan sesuatu yang terpaksa, ya. Begitu juga sholat, ya. Sholat antara yang memang dasarnya karena cinta dengan dasarnya, ya, sholat lagi beda nanti hasilnya. Ini pun sama, dia dikerjakan, tapi sayang tidak maksimal, tidak pada level yang biasanya bikin owner tuh seneng dengan pekerjaannya, selalu bagus kerjaannya, nggak ada cacat lah. Nah, hari dimana sudah selesai, ingin menyerahkan kunci, ya, si orang ini mau masuk ke ruangan komisaris, ya, yang punya the owner itu, melalui sekretarisnya disampaikan, Bapak sedang keluar kota, tapi Bapak mengirimkan memberikan ada 2 amplop, ya, 2 map untuk Bapak, silakan buka, katanya. Amplop pertama disampaikan bahwa terima kasih, ucapan terima kasih lah, ya. Di bawah itu ada tulisan, atas dedikasinya lebih dari 35 tahun Anda di perusahaan ini, ya, mohon kiranya Anda menerima untuk bersedia membuka pada map yang kedua. Dibuka, ternyata isinya apa? Isi adalah seluruh surat-surat dan berkas-berkas bahwa rumah yang dikerjakan 3 lantai dengan seluruh, ya, isi dalamnya. Dalam itu seperti ada sofanya, ada kasurnya, ada ranjangnya, ada TV yang yang nempel itu, ya, semuanya, kitchennya, segala macam full, dengan swimming poolnya yang sangat keren, ya, dengan taksiran sekian puluh M. Ini kita berikan untuk Anda, silakan dibawa map yang kedua, dan ini sudah menjadi hadiah kita untuk Anda. Selamat, ya. Dia terima, kaget, ada terselinap di hatinya, ya Allah, sayang saya mengerjakannya separuh-paruh. Katakan pakai kira-kira, dia mengerjakan pada proyek terakhir ini tidak sebagaimana dia mengerjakan pada proyek-proyek sebelumnya. Ketika proyek-proyek sebelumnya maksimal banget, ketika misalkan kualitas bangunan, kualitas semuanya yang selalu yang bagus-bagus, yang ini dikerjakan asal-asal. Yang penting segera selesai, dia pengen pulang, dia pengen resign. Inilah konsistensi, ternyata nilai yang benar-benar. Kadang berkah dari sebuah konsistensi atau istiqomah kita akan didapatkan pada hal yang kita tidak duga. Dan ketahuilah, itulah bentangan kemahakuasaan Allah, ya. Kalau kita memiliki pertahanan yang sangat baik,
Amalan sholat kita, amalan bacaan Quran kita, sedekah kita jaga dan kita rawat sebagaimana Ramadan, demi Allah berkah itu akan Allah hantarkan nanti, boleh jadi tidak di bulan Ramadan, setelah Ramadan. Kalau kita ternyata hari-hari udah kan udah selesai kemarin, baru kita ngumpul-ngumpul di masjid itikaf, sekarang enggak. Padahal pada itu momen di mana Allah akan letakkan banyak kebaikan-kebaikan dan keunggulan-keunggulan kepada kita. Nah, cerita ini ya ketika ditulis oleh seorang syekh di sana hanya sebuah narasi saja betapa pentingnya kita menjaga istiqamah. Al-Quran menyebutkan dalam surah Fussilat ayat 31-33, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Tolong diperhatikan ayat maksudnya disampaikan oleh Allah. Sungguh mereka yang telah mengatakan Allah sebagai Rabbnya, sedikit menggeser ke bahasa, Allah menggunakan kata Rabb di situ. Innal ladzina qalu rabbuna, pada Allah bisa saya menggunakan kata ilah, ilahuna. Kenapa pakai Rabb? Rabb itu maknanya rububiyah. Ya, Allah tidak hanya menciptakan, tapi Allah juga yang merawat dan melindungi serta yang mendesain segala halnya kehidupan manusia. Allah Rabb, ya. Berarti sungguh mereka yang telah mengatakan Allah sebagai Rabb yang menciptakan dan yang mengatur demikian indah hamba-hambanya, lalu summastaqamu, dia istiqamah, dia tegak lurus atas keyakinannya sebab Allah sebagai yang mengatur hidupnya. Apa yang akan terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan kirimkan para malaikat alla takhafu, yang terus menghembuskan ya semangat untuk menatap masa depan, tidak takut dengan apa yang akan terjadi dan tidak bersedih dengan yang sudah terjadi. Alla takhafu wa la tahzanu. Bahkan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dia disemangati terus bahwa nanti surga sudah menantikan Anda. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Perhatikan pada ayat ini, kami yang akan mengurus, kami yang akan melindungi, kami yang akan merawat, kami yang akan menghantarkan super sempurna urusan dunia dan akhiratmu. Kalimatnya nahnu, bukan ana. Mestinya Allah kan ana, aku, ana mutakallim wahdah. Tapi kenapa menggunakan kata nahnu, mutakallim al ghair? Karena Allah akan hantarkan, tidak hanya Allah yang mengatur urusan dia, ada orang-orang baik di sekitar dia. Masya Allah, ketemu relasi ini, ketemu tetangga, ternyata dia membukakan jalan kebaikan. Ketemu di masjid dengan si fulan, ternyata dia memberikan sebuah ekspektasi vendor-vendor yang kita cari. Oh ini, itulah nahnu awliya'ukum. Jadi percayakan bahwa sebuah proses itu berjalan dan akan mendapati ruang dan tempatnya yang persis pas, ya. Karena yang namanya hasil merupakan rangkaian dari sebuah proses yang berjalan. Dia tidak akan mendustai atas proses yang dilalui, ya. Hasil itu adalah dari perjalanan panjang dia. Maka kalau kita bertanya bagaimana kita besok hari, bagaimana rangkaian-rangkaian kita hari ini, karena kita hari ini adalah jelmaan dari rangkaian harapan kemarin hari, ya. Kalau kita pun bertanya bagaimana keadaan surga kita nanti, tergantung bagaimana ibadah amal soleh kita di sini saat ini dan hari ini selesai semua hari kita di dunia. Itu rumusannya, ya. Makanya surat An-Najm mengatakan apa? Wa allaysa lil insani ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al awfa. Ya. Sungguh manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali atas yang dikerjakannya, dan apa yang dikerjakannya kelak nanti akan disyaukan, diperlihatkan, dan akan ada balasannya dengan sempurna. Kan begitu, ya. Saya memotret bagaimana gurunya tercinta Allah yarham al-maghfur Haji Muhammad Arif Al-An, ketika beliau akhirnya mendapatkan hadiah masjid besar di Sentul, itu adalah perjalanan panjang beliau ketika masih di Depok, ya.
saban ada zikir, maaf, keadaan zikir kita di Az-Zikro dulu di Depok itu perasaan kita ya insya Allah berkah, tapi perasaan kita banyak yang kasihan karena banyak yang terzalimi oleh kita. Harus kalau pengen keluar kota, keluar daerah, misalkan acara keluarga, ada pernikahan, harus nunggu sampai jam 1, jam 2 siang. Mobilnya nggak bisa gerak, padat, macet hebat ya. Tetangga-tetangga kita yang non muslim mau ngadain kebaktian kehalang sama kegiatan kita, zikir kita. Itu ngebatin banget Ustaz Arifin. Ya Allah, pengen punya masjid besar yang aksesnya tuh gampang dan tidak menzalimi banyak orang. Allah hantarkan apa? Dengan kekuatan istiqamah beliau dapat masjid besar di sana. Dengan caranya, kok bisa? Wallah, saya jadi saksi. Ketika malam itu, ya, semua kami yang dekat-dekat dengan beliau itu dipanggil. Ada apa? Betul masih di Depok. Saya syukur dipanggil ke kamar beliau. Beliau sedang menggigil hebat dengan selimut, ya, udah dirapi, udah rapat. Abang sakit Ustaz gitu ya. Beliau menceritakan, rupanya itu yang beliau sampaikan bahwa abang tuh kalau kelelahan, virus-virus dulu yang pernah disebar oleh gigitan ular itu sering kali muncul. Ya. Itu kemudian kan puncaknya nanti beliau ketika wafat itu nasofaringnya akan kumpul di sini. Ya. Jadi beliau sedang dalam keadaan kritis itu. Abang harus berangkat ke Libya, sementara abang sakit. Bagaimana pendapat antum? Nah, beliau minta pendapat kita. Ya. Beliau dalam keadaan menggigil hebat karena bisa ular itu muncul lagi, menggigil hebat begitu. Beliau minta masukan. Ya, kita pasti ngejawabnya, Ustaz istirahat aja. Ustaz istirahat. Ya. Ya, apa itu mewakilkan? Bantu ziyadah doa untuk abang. Abang mau istikharah. Abang berangkat atau tidak? Laula ka baitullah. Kalau bukan karena rumah Allah, mungkin Arifin akan mengambil. Arifin sudah di rumah aja. Antum aja berangkat. Ya, besoknya beliau sampaikan Arifin berangkat. Kaget tak? Arifin berangkat. Dalam keadaan sakit hebat, beliau memaksa untuk berangkat. Beliau nggak tahu itu hanya karena ada undangan dari kedutaan Libya. Beliau satu di antara pemimpin gerakan Islam di Indonesia untuk berangkat berkumpul dalam sebuah halaqah internasional di mana para pimpinan tarekat dunia berkumpul. Ternyata dari Indonesia ada NU diwakili langsung oleh Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siraj. Dari Muhammadiyah waktu itu ada Profesor Dr. Din Samsudin, ya. Dan satu lagi perwakilan dari kementerian itu ada Dr. Tuti Alawiyah, Haji Tuti Alawiyah, bertiga tuh. Berangkat, satunya itu Ustaz Arifin. Kebetulan ini belum sampaikan di depan karena kebetulan waktu itu saya diminta untuk menulis risalah perjalanan beliau ke Libya. Karena kebetulan saya basicnya adalah sebagai jurnalistik, ya, sebagai jurnalis saya menulis sehingga beliau ceritakan itu. Ya. Ketika pada saat Indonesia diminta untuk memberikan keynote speakernya gitu ya, menyampaikan sambutan dari Indonesia, Prof Didin sama Prof Said Agil yang biasanya tampil itu ngeloleh ke ini Ustaz muda katanya. Lah, kan Profesor Rusia, Ustaz gimana? Yang tua-tua, yang senior katanya. Tuti Alawi orang orator. Beliau semua orang hebat. Entah kenapa Ustaz Arifin diminta. Dan beliau terlintas, ya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang tadi ayat kita bacakan. Kami yang akan mengatur, kami yang akan mendesain, kami yang akan menjaga urusan dunia dan akhirat antum. Akhirnya singkat cerita beliau tampil. Semua kaget, ya. Mereka pikir Ustaz Arifin akan dakwah pakai bahasa Indonesia, sehingga nanti ada translate-nya. Ternyata beliau memilih pakai bahasa Arab. Dari awal sampai selesai beliau bahasa Arab. Dan yang bikin kagum, selesai beliau menyampaikan pidato itu, semua pimpinan tarekat berdiri dan mengatakan applause application, ya. Sambil berdiri. Tajuk katanya. Ini sampai akhirnya Prof Din sama Ustaz kok bisa katanya. Ana juga ngerti. Ya. Disitulah akhirnya kami sampaikan, kata beliau. Ya itu cerita.
Abang menemukan risalah itu. Ya. Buah istiqomah itu adalah akhirnya Allah terlibat dengan semua harapan kita. Abang kan pengen punya masjid besar. Dan benar nggak? Ketika akhirnya abang turun dari mimbar itu, abang diambil tangannya, suruh masuk ke sebuah ruangan. Diminta untuk langsung menghadap kepada Qaidul Mukminin, Presiden Libya, Muammar Gaddafi. Langsung diminta. Dan pakai orang-orang pendampingnya itu, katanya Ustaz Arifin, Anda mau apa? Biasanya kalau ditanya Anda mau apa, jawabannya organisasi untuk bidang ekonomi begini, bidang sosialnya begini, gini. Polos banget beliau jawab, Arifin pengen masjid. Arifin pengen masjid. Loh, yang lain pengen masjid gitu ya. Akhirnya di sini sampaikan beliau punya majelis besar, punya jemaah. Dan akhirnya terbukti masjid besar, ratusan miliar Allah perkenankan. Yang beliau berharap punya masjid yang tidak bisa mengganggu orang-orang di sekitarnya. Allah izinkan. Buah dari istiqamah. Beliau itu mewiridkan yang tadi kita baca, itu saban waktu, saban selesai sholat. Ya. Ada Quran tuh ada yang dibaca, ada yang diwiridkan. Makanya kan bahasa Inggris kan wirid. Ya. Kami read kan baca. Wirid itu adalah di atas dari kata azkar, zikir. Zikir sesekali. Tapi kalau wirid dia nggak pernah berpisah. Maka ada ayat Al-Quran yang harus diwiridkan. Dan beliau mewiridkan itu. Maka Masya Allah bagi kami, ya Allah, Rabb, ini adalah kamus besar buat kami bagaimana mengkiblat untuk menyusun hari-hari kita yang istiqomah itu seperti apa. Karena buah dari istiqomah itu Allah bentangin semuanya. Apa yang kita mau Allah perkenankan enggak? Itu pula lah yang katakan kata Nabi Muhammad SAW riwayat dari Ali bin Abi Thalib, al istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih keren, lebih utama daripada 1000 karamah. Ada orang wali dia bisa terbang. Ada orang wali sholat di sini ternyata orang ngeliat juga ada sholat di tanah haram. Karamah namanya. Ada karamah untuk para wali. Ada mukjizat untuk para nabi dan rasul. Ya. Ternyata ya 1000 karamah berkumpul kalah oleh istiqamahnya seorang hamba biasa. Bukan wali, tapi ternyata kok luar biasa, semuanya dimudahkan karena di istiqamah. Antum yang punya amalan sholat duha nggak pernah putus, wallah ada waktunya nanti Allah akan hantarkan melampaui dari semua karamah itu. Antum yang udah biasa malam tahajud, akan ada cerita Allah. Saya kan lebak kok saat pimpin doa. Soalnya tiba-tiba minta saya untuk mimpin doa. Saya nggak jadi imam. Biasanya kalau sholat selesai sholat kan satu paket, imam ya sekaligus doa. Saya doa. Ya, besoknya lagi Ustaz mesti pimpin doa. Ya, ada apa? Saya nggak ngerti. Dan 2 hari itu memang suasana batin saya lagi melo. Melonya apa? Pengen berangkat haji tahun 2007. Ya. Saya sudah ngabdi di Azikro dari tahun 2000, 2001 pergi dulu ke Bandung, kemudian masuk lagi ke Jakarta diminta untuk membantu pesantren beliau dari 2004. 2007 saya dengan halus, ya bisik-bisikan halus bahwa saya akan dapat hadiah umrah. Tapi ibu saya mendengar dari kampung, ini ada uak saya ya, bagaimana kalau saya mesti bisa berangkat haji ya? Itu doang, harapan doang ya. Udah dikasih hati minta jantung kayak gitu ya. Akhirnya Pak, ketika itu Ustaz Arifin minta untuk saya mimpin doa, Allahumma ij'alna minad duyufi baitil atiq, Allahumma rzuqna ziyaratan Makkah. Itu doa-doa untuk minta berangkat haji lah intinya begitu. 2 hari bertutup Ustaz Arifin minta saya untuk mimpin doa. Hari Selasa saya ketemu beliau, saya selesai olahraga ketemu dengan beliau, minta khusus, ya Ustaz, abang minta doain khususnya ziarah doa. Insyaallah mesti pengen nabung nih, pengen berangkat haji. Antum insyaallah Ustaz nanti ada hadiah dapat umrah katanya. Ya makasih Ustaz, tapi mesti pengen haji. Nah ketika saya mengungkapkan mesti pengen haji, apa kata beliau? Nanti tangan Allah akan memainkan peran-peran antum dari keistiqomahan antum. Allah akan memainkan peranannya dari keistiqomahan antum. Saya cium tangan, saya pamit, saya pulang ke asrama di tempat yatim dulu, asrama yatim. Selesai sholat, nelfon saya bunyi dari nomor yang belum saya simpan. Dari seberang sana, kan hanya berapa menit tuh dari pamit ke beliau. Saya hanya mandi, kemudian saya sholat, ditelepon. Dari seberang sana mengatakan, Ustaz Muslih, ini abang dulu pernah datang tahun yang lalu ke Azikra. Ya. Ustaz itu dengan yatim mendoakan kami.
Saat ini kami sedang diuji oleh Allah. Saya Merdi gitu ya. Ya, namanya Merdi Syam. Sekarang beliau adalah Wakabia Intelkam bintang 3 ya di Mabes Polri. Dulu Pak Kapolda Sulter, Kapolda Sulsel. Oh iya bang, kenapa bang? Ustadz tolong jawab dengan jujur. Istri saya sedang dalam keadaan kritis. Anak di dalam perutnya juga kritis. Tapi saya berniat untuk menggadaikan sakitnya istri dan anak saya dengan cara menghajikan seseorang. Apakah Ustadz sudah haji? Kalimat ini begitu meluncur yang langsung mengaduk-aduk emosi saya. Abang doainnya saya insya Allah mau berangkat umrah tahun ini oleh Sanarifin, oleh Azikra. Ustadz udah berangkat haji belum? Ya belum. Ustadz tolong kirimkan nomor rekening antum ya. Tahun ini juga antum berangkat haji khusus abang yang akan berangkatkan. Tersungkur saya, nangis, ya Allah. Belum lama ngomong Ustadz Arifin, apa kata Ustadz Arifin? Nanti tangan-tangan Allah akan memainkan peranannya untuk antum dari keistiqomahan antum. Ini dijawab. Ustadz Arifin juga nggak kenal beliau, nggak tahu tentang beliau. Saya bengong, ya Allah, ada apa ini? Indah banget cara Allah mengatur desain ini gitu. Malam itu ada pengajian, ada tarbiyah dulu di Depok. Selesai tarbiyah saya langsung ngedekat Ustadz Arifin. Ibu saya kasih tahu, pokoknya saya harus cerita sama Ustadz Arifin atas sesuatu yang kok amazing banget gitu. Ya, saya ceritakan. Beliau langsung memeluk saya. Ustadz, abang Sabtu Ahad memikirkan antum. Sabtu Ahad memikirkan antum kapan antum bisa berangkat haji. Ya. Kemudian antum tadi pagi pamit itu, batin abang juga teriak, kapan antum bisa berangkat haji? Ternyata Allah kirimkan hamba Allah. Siapa namanya Ustaz? Merdi. Oh, abang kenal. Ya. Tapi abang nggak tahu kalau beliau akan memberangkatkan antum. Ternyata rupanya Bang Merdi, akhirnya saya dapat cerita dari istri beliau ketika sudah sembuh. Anaknya sehat, sekarang udah jadi cantik luar biasa ya. Istrinya juga sehat luar biasa dari menghajikan seorang itu. Saya tanya, kok kepilih nama saya sih teh? Kan banyak, abang punya banyak kenalan asatid, ulama-ulama banyak, kenapa kepilih saya? Jadi pas waktu lagi ngobrol dengan saya, tiba-tiba saya terlintas pikiran teteh. Coba tanya Azikra tuh katanya. Tanyain tuh yang pernah mimpin doa dulu pernah tuh. Tanyakan udah berangkat haji apa belum? Berarti al-arwah juludu mujaddadah. Itu yang katakan bahwa orang-orang beriman itu saling menguatkan. Peristiwa satu Ahad itu peristiwa ini di Depok ada yang berdoa minta pengen berangkat haji. Ternyata nyamber di sana, nama saya pun akhirnya disampaikan oleh Allah untuk dititipkan di desain seorang istrinya, untuk diingatkan memori. Mudah bagi Allah. Dan tahun itu pun alhamdulillah izin Allah saya berangkat haji dan langsung hajinya khusus. Plus siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, angkat tangan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. Ya Allah, perkenankan semua kami bertaubat sebelum kami wafat. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan semua kami menghadapi goncangan syakaratil maut. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa besar
dosa-dosa kecil kami, dosa sengaja tidak sengaja yang kami lakukan terang-terangan atau yang kami sembunyikan selama ini, semua dosa-dosa yang kami tumpuk-tumpuk sejak akil balik hingga detik waktu syuruk isyraq hari ini ya Allah. Di hari 27 Ramadan ini ya Rabbana, kami mohon terima semua amal ibadah kami, terima puasa Ramadan kami, terima semua ibadah solat wajib dan solat sunnah kami, terima bacaan Quran kami ya Allah, terima sedekah zakat infak kami ya Allah, terima semua amal kebaikan kami ya Allah, ganjarkan dengan pahala yang berlimpah dalam ridha-Mu, dalam rahmat-Mu, dalam berkah-Mu, dan dalam maghfirah ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan Ramadan ini terbaik untuk semua kami, lebih baik dari Ramadan sebelumnya, esok, lusa dan seterusnya sampai semua kami wafat menghadap-Mu ya Allah. Lebih baik mulai dari Ramadan ini, lebih kuat akidah kami ya Allah, lebih ikhlas kami dalam beramal, lebih khusyuk salat kami, lebih tekun ibadah kami ya Allah, lebih santun dan mulia akhlak kami, sakinah mawaddah warahmah rumah tangga kami, berkahi sisa usia kami ya Allah, berkah rumah tangga kami, berkah aktivitas dunia kami, mudah untuk semua urusan sulit kami ya Allah, penuhi hajat kami ya Rabb, lunasi utang piutang kami ya Allah, bahagiakan semua kami dengan Kau, jadikan keluarga kami semakin sakinah mawaddah warahmah, istri kami bidadari surga yang Kau titip untuk kami, pendamping setia kami, ikhlas sabar dan istiqamah menemani perjalanan syiar dakwah kami ya Allah. Istri kami yang membangunkan kami kalau kami jatuh, mengingatkan kami kalau lalai, kami saling melengkapi ya Rabb. Kami pun menjadi imam terbaik di rumah tangga kami. Saat kami bekerja selalu yang halal, yang thayyib, yang berkah yang kami bawa. Berkahi semua urusan rumah tangga kami, anak-anak kami menjadi generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi terbaik di masanya ya Allah. Qurrata ayun imaman lil muttaqin, cerdas, beriman, bertakwa di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkah untuk Indonesia kami dengan hadirnya pemimpin yang amanah, pemimpin yang mencintai umat dan umat mencintainya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkah untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk berkahi harapan semua kami ya Allah yang ingin menjadi tetamu-Mu di tanah haram. Izinkan satu saat nanti dengan cara-Mu ya Allah kami bisa tawaf melalui Ka'bah-Mu, kami bisa menaiki bukit Safa dan Marwah-Mu, kami bisa beruluk salam persi berziarah di depan makam Nabi-Mu ya Allah, salat di raudhah beliau ya Allah. Ya Rabbana, ada yang mustahil di mata-Mu, izinkan dengan kudrah iradah-Mu ya Allah kami bisa mengunjungi dua tanah haram-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallah, tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Maaf lahir batin, kita ketemu di lain kesempatan. Selamat berhari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna taqabbal ya karim. Wallahu muwaffiq laka bit thariq. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, paparannya. Baik, tadi teman sekalian, tapi tadi yang disebut oleh kita akan tuntas dan juga tadi untuk menjaga amalan di Ramadan. Mudah-mudahan amalan kita yang selama kita laksanakan selama Ramadan juga terjaga istiqomah. Amin. Amin. Dan semoga keluarga kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.
untuk kegiatan selama Ramadan masih tersisa 2 kali lagi iktikaf ya, nanti malam ke-28 dan terakhir malam ke-29. Dan setelah itu nanti kita lakukan sholat Idul Fitri di sini, dan nanti akhir dari kegiatan selama Ramadan ini adalah ditutup dengan kegiatan halal bihalal yang akan dilaksanakan tanggal 21 April. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kegiatan kita laksanakan ini. Semoga berbuat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.